Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Christine sebagai dosen pengampu seminar pada hari ini. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai legal etis aborsi karena janin tidak berkembang atau plain ovum. Berikut adalah anggota kelompoknya. Yang pertama ada Cindy Cynthia Amara. Hadir. Yang kedua ada Rahel Meilani Krismayanti. Yang ketiga ada Marta Nisa Safika Rohim. Hadir. Yang keempat ada Dirsya Margrita Neves. Hadir. Yang kelima ada Kriska G. Pamungkas. Hadir. Yang keenam ada Dinda Harwati. Hadir. Yang ketujuh ada Fiona Citra Revaganis. Hadir. Yang kedelapan ada Vivi Indriani. Hadir. Yang kesembilan ada Naila Paramita. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Zaimatul Ifa. Baik, untuk yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Safi. Baik, untuk latar belakang, kehamilan merupakan proses fisiologis yang beresiko mengalami komplikasi seperti abortus, salah satu pemicu utama kematian ibu akibat perdarahan di Indonesia. Salah satu penyebab spesifik abortus pada trimester pertama adalah bleak ovum, yaitu kondisi di mana kantung kehamilan berbentuk namun embrio tidak berkembang. Gejala utamanya meliputi perdarahan per vagina dan nyeri perut, yang jika tidak ditangani segera dapat memicu infeksi atau perdarahan hebat. Oleh karena itu, diperlukan deteksi dini dan kolaborasi antara bidan dengan dokter yang memberikan asuhan yang tepat sesuai standar operasional prosedur demi keselamatan ibu. Baik, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Selanjutnya ada analisis kasus atau LO. Yang pertama ada terminologi aborsi, yang kedua peraturan tentang aborsi, yang ketiga aspek legal etis kasus aborsi karena janin tidak berkembang bleed ovum. Untuk yang selanjutnya, Cynthia. Baik, untuk terminologi aborsi berasal dari bahasa Latin abortus yang merujuk pada penghentian kehamilan sebelum janin mencapai tahap viabilitas atau mampu hidup mandiri di luar rahim, biasanya di bawah usia 20-24 minggu. Dalam perspektif medis, aborsi diklasifikasikan menjadi abortus spontaneus yang terjadi secara alami dan abortus profaktus yang dilakukan dengan sengaja baik untuk alasan terapi medis maupun tindakan ilegal. Dari sisi hukum, terminologi ini menekankan pada aspek legalitas, prosedur, dan sanksi pidana yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 serta KUHP, dan pengecualian pada kondisi darurat medis atau korban pemerkosaan. Selain itu, kajian sosial dan etika membagi aborsi berdasarkan motifnya, seperti aborsi elektif, selektif, maupun eugenik yang menunjukkan bahwa fenomena ini memiliki dimensi medis, hukum, serta moral yang kompleks. Next. Baik, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Vivi. Baik, yang selanjutnya peraturan tentang aborsi. Dalam hukum Islam, kebolehan aborsi sangat dipengaruhi oleh usia janin, di mana mayoritas ulama menyepakati pelanggaran keras setelah janin berusia 120 hari karena fase tersebut dianggap sebagai waktu penipuan ruh.
kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa ibu. Perbedaan fokus muncul saat dibandingkan dengan hukum positif Indonesia yang tidak menetapkan batas hari secara spesifik layaknya pembagian fase dalam fikih, melainkan lebih menitik beratkan pada aspek legalitas, prosedur klinis, dan keberadaan indikasi kedaruratan medis yang sah. Sinkronisasi antara batasan waktu dalam agama dan standarisasi medis dan dalam hukum nasional menjadi krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis maupun masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Baik, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Fion. Untuk selanjutnya ada aspek legal etis kasus aborsi karena janin tidak berkembang. Penanganan Black Health Ovum di Indonesia secara umum diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 dan PP Nomor 61 Tahun 2014 yang mengizinkan pengakhiran kehamilan atas indikasi kedaruratan medis demi menyelamatkan nyawa ibu. Secara etis, tindakan ini harus memenuhi prinsip beneficence atau memberikan yang terbaik, non-maleficence, tidak membahayakan, dan autonomi hak pasien atas informasi dan keputusan, serta justice, keadilan layanan. Pelaksanaan wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan berwenang di fasilitas standar melalui pemberian informed consent yang jelas, sehingga penanganan tetap profesional, aman, dan menghormati hak asasi pasien. Baik, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dirsya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Abortus merupakan penghentian kehamilan sebelum janin mampu hidup, mandiri, usia 20-24 minggu atau berat 500 gram yang dalam kasus blighting ovum terjadi karena embrio tidak berkembang meski kantung kehamilan terbentuk. Secara klinis, kondisi ini memerlukan penanganan segera untuk mencegah komplikasi perdarahan atau infeksi pada ibu. Secara legal, tindakan pengakhiran kehamilan ini diperbolehkan di Indonesia berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 dan PP No. 61 tahun 2014 karena termasuk indikasi kedaruratan medis. Dalam pelaksanaannya, tenaga kesehatan wajib mengunjungi prinsip etika beneficence, non-maleficence, autonomi, dan justice guna menjamin pelayanan yang profesional, aman, serta menghormati hak asasi pasien. Baik, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Krisna. Untuk saran, implementasi penanganan blighted ovum yang optimal memerlukan energi berbagai pihak. Tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter diharapkan meningkatkan kompetensi klinis sesuai standar medis dan regulasi. Sementara institusi pelayanan wajib menjamin layanan yang patuh dan aspek hukum dan etika. Di sisi lain, masyarakat didorong untuk meningkatkan kesadaran akan pemeriksaan kehamilan rutin demi deteksi dini komplikasi. Bagi kalangan akademis dan peneliti, kajian ini diharapkan menjadi referensi fundamental dalam memperdalam pemahaman medis, legal, dan etis terkait abortus, sehingga tercipta pelayanan kesehatan yang aman dan profesional. Supriyani 2022. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami ambil. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.